teman-teman, kami dari kelompok 7 yang membahas konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di video ini kami akan menunjukkan mengenai implementasi dalam kehidupan sehari-hari Pancasila. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama yang dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dituangkan dalam sila pertama Pancasila. Selain itu, Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda dan atas pertimbangan yang matang maka diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, bagaimana dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, bukan negara yang ateis. Yang kedua, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwasanya setiap dari kita percaya akan adanya Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakini tanpa adanya diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melambangkan ciri khas masyarakat Indonesia. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, permasalahan demi permasalahan terus bermunculan dan berakibatkan banyak perilaku menyimpang dari Pancasila, seperti diskriminasi komunitas, tidak adanya perlindungan HAM, bullying, perdagangan manusia, dan juga perbudakan. Bagai menyamarkan cermin Pancasila yang notabene sesuai dengan perilaku masyarakat Indonesia. Solusi permasalahan. Yang pertama, melindungi hak asasi diri sendiri dan menghormati hak asasi orang lain. Yang kedua, berhenti menindas. Yang ketiga, berhenti memperjualbelikan manusia seperti layaknya barang. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Jika kalian lihat, kami kelihatan beda-beda gak sih? Coba lihat. Dari warna kulit aja udah kelihatan beda. Gak hanya warna kulit, warna rambut juga beda. Itu temanku juga ada yang pakai kerudung. Tapi, aku dan temanku tidak pernah ngeributin soal perbedaan ini. Malahan, dengan adanya perbedaan, kita bisa bersatu. Dari sila ketiga, aku makin ngerti kalau perbedaan yang ada tidak seharusnya bikin kita jatuh. Malahan, seharusnya kita bisa bersatu. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan ras yang pasti punya keunikan tersendiri, tetapi jika kita bersatu, pasti dapat kelihatan cantik seperti pelangi. Jangan sampai karena berbeda kita saling menyakiti. Kita gak mau kan Indonesia yang dulu udah sampai diperjuangi para pahlawan malah hancur gara-gara kita bertengkar. Nah, makanya kita biasakan diri kita toleransi demi bersatunya Indonesia. Cerita tentang sebuah keluarga yang sedang berkumpul membicarakan tujuan pergi. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah memulai percakapan. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, Ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja?
Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah ayah, aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Nah, jadi dari cuplikan tadi, maka kita harus menghormati pendapat orang lain agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Seperti bunyi sila keempat. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan kehidupan pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas salah satu bentuk aktualisasi Pancasila, sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kasus pelanggaran lalu lintas. Yuk, sama-sama kita simak videonya. Nah, setelah kita melihat video tersebut, kasus tadi merupakan kesalahan yang sudah diperbuat karena yang pertama berhenti saat lampu merah, tidak pada tempat yang seharusnya. Lalu yang kedua bermain ponsel ketika berkendara. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki SIM dan juga STNK. Dari kejadian tersebut, maka pelaku diberikan sanksi atas pelanggaran yang telah diperbuatnya. Pelaku dikenai sanksi tilang karena telah melanggar peraturan lalu lintas. Mengetahui dirinya telah diberi sanksi, maka pelaku tersebut berusaha dan memohon agar tidak dikenai sanksi. Ternyata di sini pelaku mempunyai ide untuk menyuap petugas, tetapi hal tersebut merupakan perbuatan salah. Keadilan harus tetap ditegakkan. Kita sebagai penerus bangsa harus bersikap adil kepada siapapun dan juga dimanapun. Dengan menyadari kesalahan yang telah kita perbuat dan mau untuk memperbaikinya, maka akan terciptanya negara Indonesia yang harmonis. Kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Terima kasih.